Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali hadir dalam acara kajian kitab, yaitu kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Kita telah membahas bagaimana pengaruh kesolehan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Semakin soleh seorang ayah dan ibunya dan ibu, maka kemungkinan besar anaknya juga akan ikut menjadi seorang yang soleh. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang yang berbuat buruk maka juga akan berpengaruh terhadap anak-anaknya. Jadi baik perbuatan yang positif maupun yang negatif, maka anak-anak akan menirunya. Ikhwah, ada satu hal yang juga tak kalah penting yang perlu diingatkan, yaitu wala tanha anil khuluqin an khuluqin wa ta'ti mithlah. Jangan kamu melarang si anak dari melarang si anak atas tingkah laku yang dia lakukan, sementara Anda melakukan tingkah yang sama. Misalnya anak kita berbohong, kita katakan, "Nak, kamu jangan berbohong, nak." Ketika kita melarang anak kita jangan berbohong, maka jangan sampai dia mendapati kita juga berbohong. Kita katakan kepada si anak, "Nah, kita menjadi seorang manusia, apalagi seorang muslim, kita harus jujur. Jangan dusta, jujur." Maka jangan sampai mereka mendapatkan kita itu ternyata tidak jujur. Jadi apa yang kita nasihati pada anak-anak kita ternyata bercanggah dengan perbuatan kita sendiri. Jangan sampai seperti itu, karena ini bisa berpengaruh. Bahkan kalau ternyata apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita perbuat, maka setiap nasihat yang kita tujukan kepada anak kita itu tidak akan berbekas. Karena dia tahu ini ayah cuman hanya pandai ngomong, hanya pandai nasihati. Dia sendiri tidak mampu melakukan, atau dia sendiri tidak mau melakukan. Makanya hambar jadinya nasihat tersebut. Ya. Wong ayahnya sendiri saja tidak mampu melakukan apa yang diucapkan, apalagi orang lain. Demikian ikhwah. Arun 'alaika 'azim antanha auladak an khuluqin sayyi'in wa taf'aluhu anta. Aib. Ikhwah, sangat aib engkau melarang anakmu dari melakukan sebuah perbuatan sementara Anda sendiri melakukan itu.
Ini aib benar ikhwah, ya, sangat aib. Arun 'alaika an tanhahum 'anil kadhib wa anta takdzibu amamahum. Sungguh sangat aib Anda melarang anak Anda untuk jangan sampai berkata bohong sementara Anda sendiri terang-terangan berbohong di hadapan mereka. Ini aib ikhwah. Ya'ti syakhsun ila baitika yas'alu anka fataqulu liwaladik kullahu ghairu mawjud. Seperti kalau datang seseorang ke rumah, lantas kita pesan ke anak kita, nanti kalau ada yang datang bilangkan ke dia abi enggak di rumah, ayah enggak di rumah. Kaifa tu'allimu waladaka al-wafa wa anta ta'udhu wa takhallafa wa tukhallifu wa'daka ma'ahu. Bagaimana mungkin kamu mengajarkan si anak agar senantiasa menepati janji? Anda sendiri berjanji, Anda pungkiri. Jadi ikhwah, ini satu hal yang mungkin sebagian orang tua tidak begitu merasa. Ya. Seperti yang tadi. Nah, nanti kalau ada bapak fulan datang, bilangkan bapak nggak di rumah. Bilangkan bapak tak di rumah. Ini kan jelas berbohong. Ngajarkan anak berbohong. Bapak nggak di rumah itu kan satu kata yang sangat jelas. Artinya kalau bapak nggak di rumah, maka pantas dikatakan bapak nggak di rumah. Tapi kan si anak tahu bapak di rumah, tapi dia disuruh mengatakan kepada orang lain bahwasanya bapaknya tak di rumah. Ini kan bohong. Itu terang-terangan bohong. Bukan hanya sekedar bohong, mengajarkan anak bohong. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada orang tua yang berbuat seperti ini, lantas dia menasihati kita sebagai seorang muslim, jangan berbohong. Kalau si anak gak pandai jawab, paling dalam hati, bapak bohong, bapak hari-hari bohong. Dalam hati itu bagi anak yang gak berani jawab. Tapi kalau anak yang berani jawab, bapak kemarin bohong, kemarin lagi bohong, terus gimana itu pak? Demikian ikhwah. Itu anak yang berani. Ya, yang berani ya sekalian nasihati ayahnya. Tapi yang nggak berani ikhwah ya dia iya pak dalam hatinya lah. Bapak aku tadi bohong, kemarin bohong, seminggu dia berbohong aja kerjanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti misalnya seorang suami pulang malam jam 12, yang bukakan pintu anaknya, sementara istrinya sudah tidur. Pulanglah ayahnya. Ya nak, nanti kalau ibu nanya, ayah pulang jam berapa? Bilangkan ya, ayah pulang jam 10. Jangan bilang jam 12, jam 10. Ini kan jelas mengajarkan anak bohong kepada ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah. Demikian juga kita mengajarkan, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan anak kita itu harus tepat janji, tidak boleh pungkir janji. Dia dapati sendiri ayahnya janji tapi sangat jarang ditepati. Ya, nanti pulang belikan coklat ya. Sip, insya Allah misalnya. Oke, dia katakan insya Allah. Ya, teringatlah si ayah kalau pulang tadi janjinya si anak beli coklat. Udahlah bilang aja lah. Lupa, Masya Allah, sudah dia mungkir janji, dia bohong 2. Ya mungkin si anak, lupa, ayah lupa ya, yaudah besok lagi ya. Gitu. Demikian ikhwah, 2 bohongnya kan. Demikian, makanya ikhwah hati-hati dalam masalah ini. Suatu hari anak akan lihat, ini ayah sebenarnya bukan lupa, memang sengaja tidak mau menepati janji. Demikian. Oke, sengaja sekali kita berhasil membohongi anak 2 kali, 3 kali, 4 kali, pada suatu hari sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, suatu hari akan kecium juga ikhwah. Akan kecium juga. Simpanlah bangkai di mana. Akan kecium suatu hari. Demikian ikhwah. Dan ini sangat berbahaya bagi pendidikan seorang anak. Makanya kalau kita tidak mampu atau tidak ingin menepati janji, jangan berjanji. Jangan berjanji. Apalagi kalau anak merengek, ya.
Udah jangan nangis. Nanti kalau mama pulang mama belikan kerupuk, mama belikan apalah begitu ikhwah. Mama belikan es durian misalnya. Ternyata pulang-pulang si anak sudah nunggu, sebentar lagi mama pulang nih. Begitu ditunggu, mana mah es duriannya? Lupa mama, padahal mamanya ingat. Ikhwah, oke, kita beri alasan. Tapi anak kan menjadi kecewa. Ya kalau seandainya memang betul-betul kita lupa, tidak disengaja, itulah lagi cerita lah, ya Allah akan beri uzur. Tapi kalau memang kita sengaja melupakan atau kita ingat tapi memang sengaja kita nggak mau belikan, padahal kita sudah janji, ini sangat berbahaya untuk pendidikan anak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, terkadang ada lagi yang mengira bahwasanya kalau sudah mengatakan insya Allah terserah dia mau menepati atau tidak. Itu ya, ada yang salah paham dalam masalah ini. Besok kita bertemu setelah di masjid fulan ba'da salat zuhur ya. Oke, insya Allah siap, begitu kan? Siap. Sebagian mengartikan kalau sudah katakan insya Allah berarti terserah kita mau menepati atau tidak. Padahal bukan itu maksudnya. Kata-kata insya Allah itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara adab kita kepada orang yang kita beri janji tetap harus menepati janji. Jadi kalau kita sudah berupaya untuk menepati janji, qadarallah masyafa'ala, ban kita bocor atau sepeda motor kita mogok, mobil kita masuk lubang sampai pecah bannya. Ikhwah, dalam masalah ini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini itu namanya uzur. Itulah akhirnya insya Allah. Ternyata Allah nggak berkehendak kita berada di tempat yang telah kita janjikan. Itulah fungsi insya Allah. Adab kita kepada Allah, kita ucapkan insya Allah. Ya. Demikian ikhwah. Adapun adab kita kepada manusia yang lain, kita wajib berupaya menepati janji sesuai dengan yang kita janjikan. Demikian termasuk dengan anak, gak boleh kita sembarangan mengingkari janji kita walaupun dengan berbagai macam alasan, ya dengan berbagai macam kekilahan sehingga si anak menerima atas alasan tersebut. Oke, si anak menerima. Allah apa nggak tahu? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ingat pelajaran kita yang awal, bahwasanya al-hadi huwa Allah. Yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan anak kita yang soleh, itu kan upaya kita ikhwah. Tapi ketentuannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepastiannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Kita hari-hari membohongi anak kita. Kita hari-hari berjanji dan sengaja tidak menepati janji kita kepada anak kita. Terus oke, anak kita bisa memberi uzur, ya bisa memahami, bisa menerima karena kita pandai bersilat lidah dan pandai beralasan. Allah yang memberi hidayah pada si anak gimana? Allah kan tahu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya jangan Anda melarang si anak sementara Anda sendiri melakukan apa yang Anda larang. Jangan Anda memerintahkan seorang anak untuk melakukan satu perbuatan sementara Anda sendiri tidak melakukannya. Disuruh, nak, sholat ya nak ya. Ayah sholat enggak? Ayah nantilah dulu, kamu sholatlah dulu. Demikian ikhwah. Ya, ada lagi yang lebih konyol. Nak, sholat maghrib sana dengan kawan-kawan. Ayah nggak pergi sholat maghrib, ayah titip salam aja ya dengan Pak Imam. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kan konyol ikhwah. Ya. Bukannya si ayah seharusnya terenyuh dengan apa yang dikatakan anaknya. Iya ya, masa saya nggak sholat? Anak saya suruh sholat ke masjid, saya nggak sholat ke masjid. Seharusnya kan terenyuh dengan ucapan anak, tapi enggak, malah itulah ikhwah. Malah jadi mainan. Ya, malah jadi guyonan. Demikian ikhwah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah? Ya. Kita jadikan sebagai mainan. Syariat kita jadikan mainan.
Demikian para ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kaifa tanha waladak an rafi'is sauti fil baiti wa tu'allimuhu qaulahu ta'ala waghdud min sautik inna ankaral aswati las sautul hamir. Bagaimana mungkin Anda melarang anak Anda agar tidak menguatkan suara di rumah, agar tidak berteriak di rumah, dan Anda mengajarkan firman Allah waghdud min sautik, rendahkan suaramu, inna angkaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang kuat itu, yang teriakan itu, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, kamu jangan teriak-teriak ya nak ya, karena Allah menyuruh kita untuk memelankan suara, dan sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai nak. Kita larang anak kita untuk berteriak di rumah. Besoknya kita sudah lebih parah lagi teriakan kita dibandingkan anak. Lebih kuat suara kita ketimbang suara anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa anta tarfa'u sautak bis-sibabi wasyata'imi wasyiyahi fil bait. Sementara Anda sendiri berteriak, menguatkan suara, bersuara keras dengan mengucapkan cacian, makian, teriakan di rumah. Tasubbu zaujatak wa tasubbu abna'ak, kamu caci maki istri anak-anakmu itu dengan suara yang kuat. Ya Allah, mau jadi apa anak-anak kita kalau dididik seperti ini? Kemarin si ayah mengajarkan, nak, suara kita jangan kuat-kuat di rumah, nggak boleh. Allah membenci suara kuat. Ya, suara kuat, yang suara yang diteriak-teriakkan itu menyerupai keledai. Demikian ikhwah. Besoknya anak dengar langsung dari ayahnya ketika marah-marah, caci maki, sumpah serapah sambil teriak-teriak, kamu begini, kamu begitu. Dicaci maki istrinya, ibu si anak, caci maki anaknya. Demikian ikhwah. Jauh lebih parah ketimbang yang dia lakukan oleh si anak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kaifa tanha waladak an syarbid dukhan? Bagaimana Anda bisa? Bagaimana mungkin Anda melarang anak Anda untuk tidak merokok? Wa anin nadhari ilal muharramat, dan melarang anak Anda dari melihat hal-hal yang diharamkan. Wa anta tashrabud dukhan wa tanduru ilal muharramat. Sementara Anda sendiri mengisap rokok dan nonton film porno. Demikian ikhwah. Nah, nggak boleh. Kamu nggak boleh merokok. Itu nggak boleh juga nonton film porno. Ayahnya malah lebih parah ngisap rokoknya. Demikian ikhwah. Larangan seperti ini itu tidak berbekas pada diri si anak. Si anak akan menggerutu dalam hatinya. Allah, ayah melarang ayah sendiri melakukan. Akhirnya tidak ada wibawa nasihat kita itu. Kenapa? Karena setiap nasihat yang kita berikan kepada anak kita, yang kita larang kita lakukan sendiri, yang kita perintahkan kita sendiri nggak melakukan. Bagaimana mungkin nasihat kita tuh menjadi wibawa? Coba kalau seorang tua seperti yang telah kita pelajari, si anak melihat orang tuanya rajin sholat tahajud, masya Allah, rajin baca Quran, kemudian, nah ayolah kita baca Quran. Itu berbekas pada diri si anak, karena dia lihat memang orang tua yang rajin baca Quran. Demikian ikhwah. Orang tua yang rajin ke masjid, ya, sholat berjamaah di masjid, kemudian dia ajak anak-anak laki-lakinya, yuk nak kita pergi ke masjid, yuk nak kita pergi ke masjid, mengajak mereka oke, sekali dua kali mungkin dikarenakan masih kecil mereka nggak pergi, tapi satu hari mereka akan ikut dengan ayahnya. Bahkan berapa banyak anak-anak dari para bapak-bapak yang rajin ke masjid, mereka nggak diajak sudah kepingin ikut. Tinggal kita lah yang mengkondisikan mereka jangan sampai mengganggu orang yang ibadah di masjid gara-gara anak kita. Demikian ikhwah. Kenapa? Karena dia lihat ayahnya pergi ke masjid, dia pun akan kepengen ikut ke masjid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Idza qulta liwaladik la tashrabu sayjarah. Kalau kamu berkata kepada anakmu, nak, kamu jangan merokok.
Faqala lak, kalau dia balik bertanya kepadamu, lima ya abi, kenapa nggak boleh merokok? Famadza tujibu waladak wa anta tashrabuha. Kalau Anda sendiri merokok, lantas apa yang Anda jawab? Apa jawaban yang Anda berikan kepada anak Anda? Anda sendiri merokok. Ya. Demikian ikhwah. Saya kira tidak ada seorang pun orang tua yang kepingin anaknya merokok. Ya. Dan tidak ada seorang orang tua pun, ya kecuali orang tua yang gak waras, yang mengajak anaknya untuk merokok. Demikian ikhwah. Walaupun anaknya sudah kuliah misalnya, kalau dia lihat anaknya gak merokok, saya yakin orang tua gak akan mengajak anaknya merokok. Nak, gak ngerokok nak? Saya yakin gak ikhwah. Apalagi yang masih SD. Nah nih rokoknya, kamu hisap lah. Belajar-belajar merokok macam ayah. Saya kira ndak ada ayah yang waras. Tidak ada ayah yang waras yang mengajak anaknya merokok apalagi masih kecil. Demikian ikhwah. Ya jadi dalam masalah ini bagaimana kalau menjawabnya? Bagaimana cara menjawabnya kalau dia bertanya, "Kenapa ya nggak boleh merokok?" Karena si ayah merokok. Kalau dikatakan, "Nah, supaya sehat paru-parunya." Loh, ayah kok merokok? Berarti ayah membuat rusak paru-paru ayah. Begitu bisa balik dia melawan kita. Bisa balik menghujat kita, ikhwah. Demikian ikhwah. Kalau dikatakan kamu masih kecil, berarti udah besar boleh ya? Begitu. Demikian ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Tapi kadang-kadang perokok ini juga ada alasan dia, ya. Kenapa ya nggak boleh merokok? Ya kamu belum bekerja. Berarti kalau udah bekerja udah boleh merokok? Boleh. Nah, begitu juga kata si ayah. Ada juga ayah seperti ini. Demikian ikhwah. Jadi intinya ya sulit kita untuk menjawab kalau kita sendiri melanggar. Jangankan perbuatan yang ini ikhwah, yang kita melakukan kemaksiatan. Kemudian kita melarang anak kita, sementara kita sendiri melakukannya. Ini kan satu perkara yang buruk, perkara yang baik. Mungkin beberapa kali saya berikan contoh. Kalau kita mengatakan, "Nak, kamu masuk tahfidz Quran ya." Kenapa ya? Supaya hafal Al-Quran. Oh, kalau si anak balik menjawab, "Ayah nggak hafal Quran." Bu, mau bilang apa? Ya, kita sebagai orang tua mau bilang apa? Ayah nggak hafal Quran. Kalau ayah nggak hafal Quran, kenapa nyuruh awak baca hafal Quran? Demikian ikhwah, rahimunallahu wa iyyakum. Kenapa kok dia harus dihafal Quran? Mengapa harus Quran dihafal? Demikian. Yang seperti ini kita harus jawab. Beda halnya walaupun kita mungkin sudah lanjut susah ngapal. Ayah ngapal Quran loh, ibu ngapal Quran, tapi namanya sudah enggak mudah lagi macam kamu. Nah, makanya ayah ngapal tapi susah lengketnya. Kalau kamu kan cerdas, insya Allah mudah lengketnya. Ayah udah tua, gimana? Ini tengok, baca surat Al-Ma'un saja sudah hampir sebulan enggak hafal-hafal. Tapi anak nampak melihat ayahnya berupaya untuk menghafal. Demikian ikhwah. Sebagaimana yang telah sering kita bahas dan kita ulang-ulang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita dari upaya kita, memberikan kita ganjaran sesuai dengan upaya dan jerih payah kita. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Masalah hasil tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Upaya ikhwah. Inna idhamil bala inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sungguhnya banyaknya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Kalau seorang yang baca, misalnya dia membaca An-Naba amma yatasaalun, sudah 2 kali baca udah hafal dia. Kita amma yatasaalun lupa. Amma ya apa ya begitu ikhwah. Jadi udah upaya tapi tidak seperti yang lain misalnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ganjaran itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u bihi falahu ajran. Mereka yang membaca Quran dan dia tersendat-sendat yatata'ta,
maka dia punya 2 pahala. Demikian ikhwah, pahala baca Quran dan pahala kesusahan dia membacanya. Tapi dia terus berupaya untuk membacanya. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi upaya ikhwah, ya upaya. Insya Allah dengan melihat upaya kita, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan anak kita juga untuk menghafal Al-Qur'an. Ya. Jadi jangan sampai kita suruh anak baca Quran, kita nggak baca Quran, kita suruh anak ngapal Quran, kita sendiri tak peduli dengan Al-Quran. Ayah hafalan ayah berapa? Hafalan ayah 3, trikul. Qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul a'udzu binnas. Qul huwal falaq pun kadang-kadang lupa. Hanya trikul, yang lain ya enggak. Semenjak kapan itu ayah hafal? Semenjak TK. Loh, enggak ada tambah-tambah ya? Enggak. Terus kenapa aku disuruh ngapal Quran kan repot. Coba berupaya, berusaha. Demikian ikhwah. Kemudian ya, Innallah subhanahu yaqul, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la tafa'alun. Wahai orang yang beriman, mengapalah kamu mengatakan apa yang kamu sendiri tak melakukan. Shaf ayat 2. Kamu suruh orang pakai jilbab, kamu sendiri tak pakai jilbab. Kamu suruh orang rajin sholat, dia sendiri sholatnya bolong-bolong. Kamu suruh orang agar sholat ke masjid, dia sendiri tak pernah ke masjid. Kamu suruh anakmu untuk senantiasa jujur, sementara dia sendiri tak berbicara jujur. Kamu suruh agar anakmu untuk berbicara santun, kamu sendiri tak bicara santun. Kamu suruh anakmu untuk bersikap lemah lembut, kamu sendiri berbuat dengan kasar. Ini pendidikan model apa yang seperti ini? Nggak akan bisa menciptakan anak yang soleh, karena kita malah memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak kita. Demikian ikhwah. Jadi lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu enggak lakukan? Kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang mukmin. Allah enggak tanya orang kafir lah ya. Orang kafir tuh kalau dia berbuat baik juga enggak ada faedahnya. Allah berkata kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini ikhwah, yang orientasi hidupnya itulah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang merasa beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang non muslim enggak termasuk. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang-orang beriman yang bisa bisa berpengaruh dalam hatinya panggilan ini. Hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan apa yang enggak kamu lakukan? Demikian ikhwan. Allah panggil, Allah ingatkan. Ya, lakukan apa yang kamu katakan. Jadi seorang mukmin itu ucapan perbuatan sama. Ya. Ucapan perbuatan sama. Wa yaqulu Syuaib alaihi salam, alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhaakum an. Dan aku tidak ingin menyelisih kalian atas apa yang aku larang dari suatu perbuatan. Jadi kalau Nabi Syuaib melarang kaumnya jangan sampai berbuat syirik, yang melarang kaumnya berbuat syirik, maka aku nggak akan mungkin menyelisih apa yang aku ucapkan, apa yang aku larang. Jadi kalau ada seorang mengatakan kamu jangan mencuri, ya aku tidak ingin menyelisih apa yang aku larang. In uridu illal islaha mastata'. Sungguhnya tujuanku itu yaitu semata-mata hanya untuk memperbaiki sesanggupku. Demikian ikhwah. Berarti ikhwah, penunjang dakwah seseorang terhadap yang didakwahkan yaitu sesanggupku, termasuk dalam diterimanya satu dakwah, yaitu termasuk apa? Ucapan sejajar dengan perbuatan.
In uridu illa al-islah, aku tidak menginginkan kecuali hanya untuk memperbaiki. Jadi di sini Nabi Syuaib mengatakan, aku tidak akan menyelisihi apa yang aku ucapkan. Dan ini aku lakukan dan tujuanku itu hanyalah untuk membuat perbaikan. Berarti ikhwah, kalau ada orang yang berbeda ucapan dengan perbuatan, hasilnya tidak akan berbuah kebaikan. Itu di ikhwah. Apalagi kita sebagai seorang para duat, para dai, para ustadz, ya, kenapalah madaunya ini nggak faham-faham, hari-hari mengaji, tapi akhlaknya tak berubah-berubah. Bolehlah kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan memang dari kitanya ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayah kepada seseorang melalui kita. Terkadang seorang ustadz, Masya Allah retorikanya hebat, ucapannya fasih, hadisnya hafal, namun tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Tapi ternyata ketika seorang ini duduk bersama seorang yang enggak ustadz, biasa-biasa aja dia, ya. Tapi apa yang dikatakan orang ini kok bisa menyentuh hatinya sehingga dia bisa berubah. Masya Allah, yang ini ustadz tenar, ya. Retorikanya luar biasa, memukau, orang terpukau, tapi tak dapat hidayah dari dia. Yang di sini biasa-biasa saja, dia nggak pandai nggak pandai bersilat lidah, nggak pandai berretorika, dia hanya, bang, kita ke masjid ya bang, enak bang kalau kita sholat di masjid, bisa khusyuk. Kalau kita sholat sendiri, kita mau cepat-cepat aja bang. Begitu, mungkin sederhana lah bahasanya, nggak pakai innal hamdalillah nahmaduhu, nggak pakai begitu ikhwah. Si abang mau, padahal dia mendengar dari seorang ustadz 1 jam hukum sholat ke masjid, tapi begitu keluar dari kajian tidak ada keinginan untuk ke masjid, adalah enak di rumah. Demikian ikhwah, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang melaluimu itu lebih baik, lebih berharga ketimbang unta merah. Demikian ikhwah. Dan untuk mendapatkan hidayah, untuk bisa agar seorang dapat hidayah melalui kita, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kepada kita. Apa itu? In wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhakum anhu. Aku tidak ingin, kata Nabi Syuaib, aku tidak ingin menyelisih kalian dengan apa yang aku ucapkan, dengan apa yang aku larang. Tak ingin. In uridu ilal islah, aku hanya menginginkan perbaikan. Jadi untuk memperbaiki umat, terkhusus untuk memperbaiki anak-anak, maka jangan sampai berbeda antara ucapan dan perbuatan. Coba kita renungkan lagi ikhwah. Saya baca ulang apa yang dikatakan Nabi Syuaib dalam surat Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Aku tidak ingin menyelisihi kalian atas apa yang aku larang. Jadi aku tidak ingin sesuatu yang aku larang, aku sendiri mengerjakannya. Wa ma uridu in uridu illal islah mastata'tu. Sesungguhnya yang tujuanku melakukan hal itu untuk memperbaiki sesanggupku. Bayangkan. Berarti untuk memperbaiki haruslah seperti ini supaya bisa terperbaiki. Kalau ternyata perbuatan berbeda dengan ucapan, dia larang sementara dia melakukan, dia perintahkan dia sendiri tak melakukan, ini tidak bisa membuat menjadi lebih baik, tidak bisa membuahkan perbaikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa hadzal hadis li Rasulillah SAW fi hadzal bab. Coba perhatikan di sini ada hadis Rasulullah SAW tentang yang berbicara dalam masalah ini. Akhrajahul Bukhari min hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma.
Qala dia berkata radhiyallahu anhuma, mengapa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua, karena Usamahnya itu sahabat, ayahnya Zaid juga sahabat. Zaid ini yang pernah dijadikan anak angkat oleh Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah kan pernah orang-orang menamakan Zaid bin Muhammad, tapi ketika turun ayat ud'uuhum bi abaihim huwa aqsatu indallah, kalian panggil dia dengan nama ayah kalian, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu kembalilah Zaid bin Harithah, tidak lagi Zaid bin Muhammad. Jadi bin itu tidak bisa diberikan kepada ayah angkat. Nah, hasil pernikahan Zaid bin Harithah lahirlah Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid. Zaid ini pernah diangkat Rasulullah SAW menjadi panglima perang yang akhirnya meninggal, tewas. Setelah itu Usamah juga pernah ya dikirim Rasulullah SAW untuk memerangi Romawi. Demikian ikhwah. Taib, makanya karena Usamahnya sahabat, ayahnya Zaid juga sahabat, makanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Taib. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bi rajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat, lantas dia dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliqu aqtabuhu finnar, maka ususnya pun terburai. Fayaduru kama yadurul himaru biraha, dan dia pun berputar-putar bagaikan keledai berputar-putar di penggilingannya. Jadi ikhwah, kalau dahulu ya, kalau kita kan sekarang ada blendernya ya, Kalau dahulu cara menumbuk gandum itu ya ada batu ya seperti mangkok begini ya, kemudian kalau bahasa kita seperti gilingan lah, seperti lumpang lah ya, seperti lumpang begitu, tapi enggak lumpang kan dalam ya, ini melebar begitu seperti seperti piring gitu ya, melebar, kemudian di atasnya ada batu besar. Demikian ikhwah ya, ada batu besar di atas. Kemudian batu ini diikatkan dengan kayu itu diikatkan ke keledai itu berputar-putar. Untuk apa dia berputar? Untuk memutar batu ini. Jadi ketika batu itu berputar ya, dan diletakkanlah gandum tersebut di selah antara batu bulat dengan dengan lumpangnya, otomatis nanti tertekan dia. Begitu, tertekan. Dan itulah yang membuat dia seperti kena tumbuk ataupun kena seperti dialu dia. Demikian ikhwah. Begitu cara orang dahulu itu menumbuk gandum. Kalau kita kan sekarang udah pakai mixer ya, tuh numbuk gandum. Ada yang bangsa tumbuk-tumbuk begini ya kan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dia pun berputar-putar di neraka itu, berputar-putar bagaikan keledai yang memutar-mutar alat penggilingan gandum. Fajtami'u ahlun nari alaihi, maka penduduk neraka pun berkumpul. Ini orang kenapa? Fayaqulun ay fulan. Mereka mengatakan, si fulan, masya'nuk, ngapain ente di sini? Ya, kamu ini sedang apa? Kok bisa di sini? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Loh, kamu kan dulu menyuruh kami untuk berbuat baik dan melarang kami berbuat mungkar. Demikian ikhwah. Heran orang penduduk neraka, loh. Kok kamu bersama kita di sini? Dulu kan kamu menyuruh orang-orang berbuat baik, melarang orang-orang berbuat mungkar. Seharusnya kamu nggak di sini tempatnya. Ini salah tempat tuh gimana? Tempat kamu sono di surga, bukan di sini. Demikian. Kok bisa? Kamu tuh kenapa kok sampai seperti ini? Ternyata ada sebab. Maka dia digabungkan dengan penduduk neraka jahanam. Dia berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf. Dahulu aku memang menyuruh kalian untuk berbuat baik. Wala ati, sementara aku sendiri enggak melakukannya. La ilaha illallah. Nyuruh orang sholat, dia enggak sholat. Nyuruh orang berbuat baik, dia tak berbuat baik. Menyuruh orang berinfak,
Ayo kaum muslimin berinfak, kita akan bangun ini dan bangun itu. Oh, dia sendiri tidak ada berinfak. Dia sendiri pelit, tidak mau mengeluarkan uang 1% pun dari dompetnya, tapi mengajak orang berinfak luar biasa. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, siapa yang mau masuk surga? Masya Allah. Kita mau bangun masjid. Dibacakannya hadis, man bana masjidan walau kama fasil qatat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Masya Allah, bukan hadis-hadis, dia tak keluar 1% pun. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, terutama para ustadz, para dai yang mengajak orang untuk berinfak. Cobalah renungkan diri sendiri, berinfak apa tidak. Jangan sampai menyuruh orang berinfak, dia sendiri tak pernah berinfak. Kalau menyuruh orang berinfak luar biasa, bergegap gempita, memberi semangat untuk berinfak. Dia tak pernah berinfak. Na'udzubillah min dzalik. Lupa dia dengan dirinya. Menyuruh orang, dia sendiri tidak laku, tidak berbuat. Kuntu amurukum bil ma'ruf. Dahulu aku menyuruh kalian untuk berbuat ma'ruf. Wala ati. Sementara aku enggak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Aku melarang kalian berbuat mungkar, tapi aku sendiri melanggarnya. Jangan main judi. Dia rupanya main judi online. Demikian ikhwah. Jangan bohong. Dia paling banyak bohongnya. Jamaah dibohonginya. Demikian ikhwah, jamaah dibohongi, mengumpulkan duit untuk kaum fuqara, ternyata masuk ke dompetnya. Na'udzubillah, dibohongi. Demikian ikhwah, ya. Jadi akhirnya, ya inilah dia, Allah campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari perbuatan seperti ini. Ya memang ikhwah, saya yakin banyak yang terperosok di sini. Saya, Anda, pemirsa, marilah kita berupaya, berusaha. Memang kalau mengucapkan, menyuruh orang untuk berbuat baik memang lebih mudah ketimbang kita sendiri melakukannya. Ketika kita bicara bagaimana keutamaan salat tahajud, Allahu Akbar, bacakan hadis-hadisnya, Masya Allah luar biasa, la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika mengamalkannya, gimana? Sanggup? Demikian ikhwah. Tapi begitulah terkadang menjadi buah si malakama. Ya. Kita mau menyampaikan ilmu, tapi kita sendiri belum mengamalkannya. Tapi mau tidak mau harus kita sampaikan. Ya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushulus Salasah kan beliau katakan, yaitu seorang muslim itu ya harus berilmu, beramal, berdakwah dan sabar atas gangguan dalam dakwah. Berilmu, beramal, dakwah dan sabar. Demikian ikhwah. Tidak ada jalur lain. Ya, tidak ada jalur lain. Tidak bisa kita mengatakan, udahlah saya belum bisa beramal, makanya saya nggak mau cari ilmu. Nanti kalau saya cari ilmu, dapat ilmu, saya nggak bisa mengamalkannya. Akhirnya dengan alasan seperti itu, dengan bisikan iblis seperti itu, dia nggak mau ngaji. Udahlah nggak usah ngaji lah, nanti banyak yang tahu, nggak sanggup mengamalkannya. Akhirnya nggak ngaji. Alasannya cukup masuk akal, tapi ingat itu bisikan setan. Memberikan kita alasan supaya kita nggak ngaji. Sementara setan itu sangat suka kalau ada seorang muslim nggak ngaji. Kalau ada seorang muslim nggak mencari ilmu. Karena kalau seorang mencari ilmu, minimal dia tahu, walaupun dia nggak mengamalkan, minimal dia tahu ini perbuatan buruk. Kan berapa banyak orang yang karena dangkalnya ilmunya, dia nggak bisa membedakan mana yang baik mana buruk. Orang berbuat baik dia katakan nanti sesat. Orang yang berbuat buruk malah dikatakan ini sunnah. Gara-gara apa? Gara-gara dangkal ilmunya. Makanya orang Arab mengatakan al-insanu aduwwun lima jahilahu. Manusia itu musuh atas apa yang tidak dia ketahui. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang diamalkan oleh seorang pemuda
kemudian diingkari oleh orang lain, kamu ini berbuat sesat ya. Demikian ya, padahal ada dasarnya. Itu mengapa terjadi? Karena dia nggak tahu. Makanya ikhwah rahimanallah, seorang yang berilmu tapi dia belum sanggup mengamalkan, ini masih lebih baik ketimbang orang bodoh. Ya. Orang bodoh itu bisa mengingkari sesuatu yang baik karena dia kira itu buruk. Tapi seorang yang berilmu, walaupun dia belum bisa mengamalkan, dia sudah tahu, oh ini memang ada dasarnya. Dia nggak mengingkari. Berapa banyak ikhwah rahimanallah wa iyyakum orang yang memfitnah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dikatakan radikal lah, yang dikatakan suka mengkafir-kafirkan orang lah, ya, yang suka membunuh orang lah, la ilaha illallah. Demikian. Dikarenakan apa? Kejahilan. Berapa banyak orang-orang awam ikut mengaminkan betul itu betul gara-gara kejahilan dia. Akhirnya menyesatkan sesuatu yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ikut-ikutan menfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gara-gara kejahilan ini, ikhwah. Ya. Jadi jangan termakan dengan bisikan setan itu. Jangan. Untuk apa ngaji? Nanti kamu nggak bisa ngamalkannya, tambah banyak dosamu. Nggak ngamalkan ilmu. Demikian, ikhwah. Ya, makanya udah. Kita wajib menuntut ilmu. Kemudian setelah tahu, wajib untuk mengamalkan semampu kita mengamalkannya. Kita dapat 5, udah kita amalkan. Mau nggak bisa 5 ya 4, nggak bisa 4 ya 3, nggak bisa 3 ya 2. Demikian, nggak bisa 2 ya 1. Tapi kita berupaya untuk mengamalkannya. Kemudian setelah itu mendakwahkannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Muncul lagi bisikan setan, nanti kamu mengamalkan sendiri nggak pandai mendakwahkan. Demikian. Dan ada lagi setan ini mengatakan, kamu mendakwakan, kamu sendiri belum mengamalkan. Udahlah, nggak usah dakwah-dakwahi. Demikian, nggak usah kamu dakwah-dakwah. Ketika dia melihat ada satu kemungkaran, nggak usah diingkari-ingkari, kamu sendiri belum tentu melakukannya. Demikian ikhwah. Ada satu sunnah yang perlu kita ajarkan kepada orang lain. Setan masuk bisikannya. Kamu sendiri belum tentu mengamalkannya. Akhirnya, oh iya juga ya, nggak jadilah dia berdakwah. Akhirnya diam untuk dia sendiri. Dosa juga dia. Kenapa? Seorang muslim harus berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian apa lagi? Setelah dia berdakwah, selesai? Enggak, dia harus sabar. Masuk lagi bisikan setan. Udah, kamu gak usah berdakwah. Nanti kalau kamu berdakwah ada yang nantang, kamu nanti sengsara, gak sanggup sabar, terpukulmu pula nanti orang yang ngingkarimu. Begitu. Sementara kamu emosional, udah gak usah dakwah-dakwah. Karena itu kamu nanti nggak sabar. Demikian. Inilah ikhwah, ya, bisikan-bisikan syaitan. Jadi seorang mukmin itu ya harus berilmu, berupaya untuk beramal, berupaya untuk berdakwah, berupaya untuk bersabar. Itu jalan satu-satunya. Nggak boleh dia menyimpang dari itu. Nggak boleh menyimpang dari itu. Kalau dia menyimpang dari itu, berarti dia sedang memperikutkan bisikan iblis. Demikian ikhwah, rahimanallahu yakum. Ya, itulah kita sebagai seorang muslim. Makanya ikhwah, kita harus banyak untuk ilmu. Kemudian sekali lagi berupaya semampu kita, semaksimal untuk mengamalkannya. Demikian, mendakwahkan dan menyabarkan diri kita atas fitnah-fitnah dalam dakwah. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Apalagi yang sedang kita hadapi adalah anak-anak kita. Kita tuntut ilmu kita, bagaimana cara mendidik anak. Kita amalkan, kita dakwahi, kita sabar. Karena nggak semua anak yang bisa cepat menerima. Ada yang lambat dia menerima, ada yang cepat menerima. Maka butuh kesabaran, dan butuh kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk tetap sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, memberi kita inayah supaya kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapati. Sehingga ketika kita melarang anak kita, memang kita sudah tidak melakukannya. Kita tidak melakukannya. Ketika kita menyuruh anak kita, kitalah orang pertama melakukannya. Sehingga amalan ini
bisa menular kepada anak kita. Jadi sehingga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa, semoga sedikit kajian ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menghubungi nomor yang sudah ada di layar televisi Anda, atau juga boleh dikirim pertanyaan melalui WhatsApp. Boleh juga melalui pesan singkat di 0895 6113 27778. Baik, kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz, setelah sholat duha bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Setelah sholat duha berdoa boleh, silakan doa apa saja. Angkat tangan Anda, angkat tangan, kemudian berdoa kepada Allah, ya, khaufa wa tama'a, dengan rasa khawatir dan berharap dengan sepenuh harap, dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin bahwasanya Allah akan mengijabah, memberikan apa yang kamu minta. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a an qalbin lahin wa ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah enggak memberikan jawaban, tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan entah kemana pikirnya ketika berdoa. Kan banyak orang berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah mudahkan rezekiku, tapi pikirnya entah kemana-mana, nggak konsentrasi. Makanya ikhwah, angkat tangan, kemudian doa sungguh-sungguh, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sungguh-sungguh. Seperti seorang yang sudah kelaparan, yang ingin untuk makan, mau meninggal, dia sedang meminta sepotong roti untuk dia makan. Gimana caranya? Kan sungguh-sungguh begitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, boleh, ya, boleh. Setelah sholat mau bahasa apa? Indonesia, mau bahasa Jawa, silakan. Minta kepada Allah apa saja selama bukan maksiat. Ya, minta. Ustaz, boleh saya minta jodoh? Boleh, silakan. Boleh saya minta dilimpahkan rezeki? Boleh, silakan, tidak masalah. Ya, jangan khawatir. Sesungguhnya perbendaharaan Allah itu sangat banyak. Dalam sebuah hadis sebutkan, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan manusia, maka hal itu seperti jarum yang dicelupkan di lautan. Itu ikhwah. Air yang nempel di jarum, itulah yang baru diberikan Allah kepada seluruh manusia, yang kalau diberikan seluruh permintaannya. Sisanya itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang nempel di jarum itu baru macam tak berkurang. Demikian, minta sebanyak-banyaknya, minta. Makanya kalau kita minta, ya Allah limpahkan rezekimu. Begitu, jangan ya Allah berikanlah aku rezeki 50.000 saja ya Allah. Jangan, ngapain dibatasi? Minta sebanyak-banyaknya. Ya Allah limpahkan rezekimu ya Allah padaku. Demikian. Ya Allah sukseskan anak hamba ya Allah dunia dan akhirat. Begitu. Jangan ya Allah naikkanlah dia kelas. Jangan hanya itu, tanggung. Minta sebanyak-banyaknya pada Allah. Karena permintaan itu halal. Boleh, tapi ingat, jangan lupa minta untuk maslahat akhirat, untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa ikhwah, cobalah doakan kaum muslimin yang ada di sekitar kita, ya, agar mereka menerima dakwah tauhid. Cobalah doa, ya, agar dapat petunjuk. Kemudian ikhwah, apa hukumnya sekolah Islam mengadakan upacara bendera tiap Senin? Ikhwah rahimanallahu. Adapun upacara-upacara itu kan hanya seremonial saja, ya, hanya seremonial. Adapun terkait dengan apa tata tertib acaranya. Kalau tata acaranya baris berbaris, kemudian mendengar ceramah inspektur upacara, kemudian menaikkan bendera, tak masalah. Tapi kalau pakai musik, demikian ikhwah, ya, pakai musik, maka enggak usah. Demikian ikhwah.
Ya. Oh, tapi ada membacakan Pancasila, bacakan, enggak masalah, bacakan saja. Enggak masalah. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apabila ayah tidak peduli dengan anaknya dan juga tak memberi nafkah, apakah anak harus taat kepada ayahnya tersebut? Ya, tetap ikhwah, tetap. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu berupaya untuk mengajakmu berbuat syirik, fala tuti'huma. Jangan kamu taati. Ya, jangan kamu taati. Ya qadarullah, orang tuanya ternyata kafir masih. Dia baru masuk Islam. Orang tuanya berupaya mengajak anaknya untuk balik ke agama ayahnya misalnya. Dengan berbagai macam bujukan, rayuan, mungkin pemberian harta sekian banyak. Mungkin diajak dengan dari mulai lembut dengan kekerasan. Fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tak boleh. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tapi tetap kamu berbakti kepadanya, bergaul dengannya dengan cara yang baik. Demikian ikhwah. Itu orang kafir. Ya. Jadi ketika seorang ayah tak peduli dengan anaknya, tak memberikan nafkah, anak yang masih kecil sudah ditinggal dengan ibunya, ibunya lah yang banting tulang untuk menafkahi anaknya. Apakah ayah seperti ini wajib untuk dihormati? Ya, tetap wajib untuk dihormati. Apakah ayah seperti ini wajib untuk ditaati? Ya, tetap wajib selama dia menyuruh berbuat ma'ruf bukan berbuat mungkar, maka wajib untuk ditaati. Demikian ikhwah. Adapun ketidaktanggungjawabannya dia kepada anak, tidak memberikan nafkah kepada anak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Demikian. Jangan sampai keburukan dibalas dengan keburukan. Demikian. Kalau anak ikut seperti itu berarti dia sama, apa bedanya dia dengan ayahnya? Ayahnya enggak menafkahi, dia durhaka kepada ayahnya. Gak mau taat pada ayahnya, padahal bukan perkara yang maksiat, maka sebenarnya ayah anak sama-sama durhaka. Ya, kalau Allah gak ampuni, Allah celupkan dua-duanya ke dalam api neraka. Makanya selamatkan diri kita dari api neraka, taati orang tua walaupun dia tak bertanggung jawab. Ya, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tetap taat kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua kita menyia-nyiakan kita, atau mungkin bahkan ketika kita lihat dibuangnya ke panti asuhan, atau mungkin dibuangnya ke tong sampah. Sehingga kita kalau seandainya tidak Allah takdirkan ada orang yang memungut, kita matilah di tong sampah sana misalnya. Diceritakan pula dengan kita, tentang kita, bahwasanya orang tua kita, yayasan panti asuhan telah mengambil dia, memungut dari tong sampah misalnya. Apa nggak dendam kan? Tetap nggak boleh. Tetap berbakti kepada mereka. Biarkan urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan kita adalah untuk diri kita sendiri, tetap berbakti. Dan kenapa kita berbakti? Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, yang dia tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya sebagaimana orang tuanya telah menyia-nyiakan anaknya. Tidak akan mungkin. Ya, tak akan pernah menyia-nyiakan. Makanya taati Allah. Ya, taati Allah. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Jika seorang ayah berpesan, jika ayah meninggal maka rumah ini untuk ibu, yaitu istrinya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah." Sesungguhnya Allah telah memberikan masing-masing orang itu haknya. Fala wasiyata li ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Istri, ya, posisi istri itu kan termasuk ahli waris. Termasuk ashabul furud, dia memiliki jatah tersendiri. Bahkan dia diberi lebih dahulu dibandingkan yang asobah. Istri kalau punya anak, kalau si suami yang meninggal punya anak, dia dapat 1/8. Kalau suami yang meninggal gak punya anak, dia dapat 1/4. Demikian ikhwah.
fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Apabila kalian punya anak, maka istri kalian mewarisi 1/8 harta kalian. Fa illam yakul lakum walad, apabila kalian tak punya anak, falahunna rubu'u mimma taraktum, maka mereka mendapatkan 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan. Demikian ikhwah. Jadi istri itu sudah ada jatahnya. Ada anak dapat 1/8, tidak ada anak, maksudnya anak suami yang meninggal, maka dia mendapat 1/4. Makanya nggak boleh diwasiatkan. Kalau kita wasiatkan, berarti kita telah melebihi jatah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan ini nggak boleh. Ya nggak bolehkan, bahkan Allah mengancam neraka. Demikian ikhwah. Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqa. Allah itu sudah memberikan masing-masing hak yang seharusnya pada orang yang berhak menerimanya. Jatahnya itu sudah pas. Makanya fala wasiyata li ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sekali lagi kenapa? Dikarenakan masing-masing ahli waris sudah ada jatah warisan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi bagaimana? Boleh nggak bagi pada siapa yang kita boleh berwasiat selain ahli waris? Boleh. Tapi begitu pun tidak boleh lebih daripada 1/3. Demikian ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Assalamualaikum. Hukum seorang suami berhubungan intim setelah mentalak istrinya talak 3. Ikhwah rahimanallahu ikum, apabila suami melakukan hubungan intim setelah si suami mentalak 3 istrinya, perhatikan. Ada 2 kemungkinan ini kalau pertanyaan seperti ini. Jika suami melakukan hubungan intim dengan istri yang setelah ditalak 3, yang dimaksud talak 3-nya itu yaitu dia mentalak istrinya sekali talak langsung 3. Misalnya, aku talak kamu dengan talak 3. Misalnya, ya, aku talak kamu dengan talak 3. Maka yang jatuh 1. Jika yang seperti ini, setelah dia mentalak yang seperti ini, aku talak kau. Jadi 3 talak dalam 1 majelis. Kalau talak yang seperti ini, setelah talak yang seperti ini, si suami melakukan hubungan intim, nggak apa-apa. Karena yang jatuh hanya 1. Berarti dia sudah merujuk istrinya. Talak baru jatuh 1. Masih ada sisa 2. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali. Imma setelah itu dia fa imsakum bima'rufin, atau dia mau rujuk dengan cara yang baik, aw tasrihum bi ihsan, atau dia lepas dengan cara yang baik. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tapi kalau dia talak lagi yang ketiga, maka tak boleh dia kembali ke istrinya sampai si istri nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Itulah dia. Tapi kalau yang dimaksud dengan talak 3 di sini, yang betul-betul talak 3, misalnya suami, ku talak kamu Dik. 1. Dah. Setelah itu dia rujuk. Kemudian tak berapa lama kemudian tengkar lagi, dia talak lagi. Setelah itu rujuk. Terakhir dia talak lagi, talak 3. Jika talak yang seperti ini, maka dia tak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya tersebut. Karena itu bukan istrinya lagi. Jadi kalau dia melakukan itu, gimana hukumnya? Haram, karena itu termasuk perzinahan. Demikian ikhwah. Jadi tergantung dengan yang dimaksud talak 3-nya apa. Apakah yang dimaksud dengan talak 3 1 majelis, maka kalau yang seperti ini boleh. Tapi kalau talak 3 ini maksud yang betul-betul talak 3, di mana antara talak yang 1 dan talak yang kedua memang diselingi dengan rujuk, maka itu berarti dia sudah melakukan perkara yang haram dan termasuk perzinahan. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah rahimanallahu, itu saja kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, inayah, menjaga kita dari berbagai macam kemudaratan dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para salafus saleh. Demikian saya undur diri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.